Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas materi tentang membentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, di sini saya menggunakan rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Maksudnya bagaimana? Saya ingatkan sedikit ya. Di sini contohnya ada 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yaitu x1 dan x2. Kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru menggunakan akar-akar 4x1 dan 4x2. Nanti caranya kita hitung dulu jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar itu menggunakan rumus min B per A. Lalu hasil kali akar-akar menggunakan rumus C per A. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya misalkan kita punya persamaan x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita misalkan ini akarnya adalah x1 dan x2, maka hasil jumlah akar-akar ini x1 ditambah x2 itu sama dengan min B per A. Min B itu yang mana? Min B. B itu adalah koefisien di depan huruf X. Saya ingatkan ya. Berarti kalau dari persamaan ini, oke, saya tulis di sini agak jauh ya. Nah, ini persamaan ini A-nya adalah koefisien di depan X kuadrat yaitu 1. B-nya adalah koefisien di depan X yaitu min 5. Bukan 5 ya, tapi min 5. Dan C-nya adalah konstanta atau min 1. Nah, berarti kalau kita kembali ke sini, jumlah akar-akar X1 ditambah X2 adalah min B per A. B-nya adalah min 5. Berarti kita tulis min 5. Minnya memang dari rumusnya ini, B-nya adalah min 5 ya. Jadi min 5 per A-nya adalah 1. Min 5 itu jadinya 5, positif 5. 5 bagi 1 sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 adalah C per A. C-nya berapa tadi? C-nya min 1, A-nya 1. Min 1 bagi 1 adalah min 1. Nah, ini adalah hasil jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Lalu, untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru menggunakan rumus, kembali saya ingatkan sedikit, rumus persamaan kuadrat baru adalah X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Ini rumus membentuk persamaan kuadrat yang baru. Kalau dijabarkan menjadi X kuadrat dikurangi X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita tahu pentingnya menghitung jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar yang baru ya. Oke, bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, tetapi di sini video ini memang melanjutkan ke 4 soal yang tersisa. Oke. Nah, ini saya kotakin saja. Kita langsung tanpa berlama-lama lagi menyelesaikan soal yang ini. 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2. Bagaimanakah persamaan kuadrat yang baru menggunakan akar-akar 4x1 dan 4x2? Langkah pertama kita hitung dulu jumlah x1 dan x2. x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Min B. Nah, B-nya negatif lagi ya. Di sini ada negatif, nanti min B berarti min 3. Berarti langsung aja menjadi 3. A-nya adalah 2, berarti 3 per 2. Oke, sekarang X1 kali X2, rumusnya C per A. C-nya min 2, A-nya 2, berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, menggunakan jumlah dan kali akar-akar ini kita menentukan jumlah dan kali akar-akar yang baru. Jumlahnya dulu. 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 4 dikali x1 plus x2. Bisa ditulis begini ya. Ini kalau kita jabarkan kan 4 kali x1 4x1. 4 kali x2 4x2 tuh ya.
ditambah ya. Berarti benar. Berarti 4 dikali X1 tambah X2 tadi nilainya berapa? 3/2. 4 dikali 3/2. Ini dicoret jadi 2. 2 kali 3 6. Oh, berarti ini akar-akar yang baru. Jumlah akar-akar yang baru. Sekarang hasil kalinya ya. 4X1 dikali 4X2 sama dengan 4 kali 4 16, X1 kali X2 ya X1 X2. Nah, berarti 16 dikali X1 X2 nya berapa tadi? Min 1. Berarti 16 dikali min 1 sama dengan min 16. Maka kita sudah bisa membentuk persamaan kuadrat yang baru, yaitu menggunakan akar-akarnya, jumlah akarnya 6, hasil kali akar-akarnya min 16. Ini ya. Jumlahnya nanti ini kita taruh 6. Ini X kuadratnya kita tulis ulang. X kuadrat dikurangi, ya kan? Ini X1 plus X2 nya ini tadi jumlah ya. Jumlah yang baru adalah 6. Berarti 6X. Oke. Ditambah hasil kaliannya adalah min 16. Karena tambah ketemu min plus ketemu min hasilnya min. Jadi langsung aja min 16 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Persamaan kuadrat yang barunya. X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Oke, ke soal berikutnya. Kita punya X kuadrat ya. Kita punya ini 3X kuadrat plus 2X min 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru yang memiliki akar-akar kebalikannya ini, yaitu 1/X1 dan 1/X2. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Tetap saja. Yuk, langkah pertama, kita jumlahkan dulu akar-akar yang lama ini. X1 tambah X2 min B per A. Min B, berarti B-nya kan 2, berarti min 2, karena di sini pakai min ya, per A-nya 3, berarti min 2/3. X1 kali X2, sekarang C per A, C-nya adalah min 6, A-nya 3, berarti min 6/3 sama dengan min 2. Oke. Nah, sekarang kita jumlah akar-akar yang baru ya. 1/X1 ditambah 1/X2. Kita kali silang ya. Berarti ini X1 plus X2 per ini dikali X1 kali X2. Sama dengan X1 tambah X2 kita sudah punya, yaitu min 2/3. Oke, dibagi X1 X2 nya min 2. Ini sama dengan ini min sama min, coret habis jadi positif ya. Sekarang 2/3 dibagi 2, atau tulis dihitung tersendiri boleh begini, 2/3 dibagi 2/1, langsung dirubah menjadi kali 1/2. Oke, ini coret berarti 1/3. Oke, 2/3 dibagi 2 adalah 1/3. Ini tadi jumlah akar-akar yang baru. Sekarang hasil kali akar-akar yang baru. 1/X1 kali 1/X2 sama dengan 1/X1 X2 sama dengan 1/X1 X2 nya tadi min 2. Berarti sama dengan min setengah gini ya. Oke, nah kalau sudah ketemu begini, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan gini ya, X kuadrat min, jumlahnya ini tadi, yaitu 1/3 X, gitu kan, ditambah dengan hasil kalinya. Karena ini min, berarti langsung aja min 1/2 sama dengan 0. Dan biasanya kalau masih dalam bentuk per gini, bisa kita bulatkan. Semuanya dikali saja dengan 6. Oke, berarti ini jadi 6X kuadrat kurangi 6 dikali 1/3 itu 2. 2X kurangi 6 kali setengah itu 3 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Persamaan kuadrat yang barunya adalah 6X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita pindah ke sini ya. 6X kuadrat
min 2x min 3 sama dengan 0. Oke, begitu. Lanjut lagi, latihan terus. Soal berikutnya. Misalnya kita punya ini sudah habis ya. Sini yang baru. Nah, x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, kita disuruh membuat persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar. Nah, ini menarik. Akar-akarnya sepanjang ini. 3 per x1 plus 3 per x2 dan x1, x2. Ini dia akar-akarnya. Memang sepanjang itu, ya. Tidak apa-apa, tidak masalah, kita selesaikan pelan-pelan. Yang pertama, menggunakan akar-akar yang lama kita jumlahkan dulu. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya adalah 6 ya, A-nya 1. Berarti min 6 per 1. Tetap min 6. Lalu berikutnya hasil kali akar-akarnya. X1 kali X2. C per A. C-nya adalah min 12, A-nya 1. Berarti min 12 per 1 sama dengan min 12. Gini. Nah, sekarang menggunakan akar-akar yang baru. Kita tentukan dulu jumlahnya. Ini semua dijumlah loh ya. Untuk mempermudah, ini kita misalkan dulu. Kita misalkan 3 per X1 ditambah 3 per X2 itu adalah P. Ya, P. P itu sama dengan 3 per X1 ditambah 3 per X2. Kita hitung dulu, ini dikali silang begini ya. Berarti 3x1 ditambah 3x2 per x1 kali x2. Ini 3-nya saya keluarkan, 3 dikali x1 plus x2 per x1 x2. Nah, sama dengan X1 tambah X2 kita sudah punya min 6. X1 kali X2 min 12. Berarti ini 3 dikali min 6 per 12. Per min 12 ya. 3 kali min 6 itu min 18. Min 18 per min 12. Berarti 3 per 2. Kalau disederhanakan. Jadi P sama dengan 3 per 2. P itu apa? P itu yang akar yang pertama ini tadi, yang baru. Sekarang kita misalkan akar berikutnya ini adalah Q. Q sama dengan X1, X2. Berarti sama dengan X1 kali X2 kita sudah punya ya, min 12. Nah, dari sini baru kita menghitung jumlah akar-akar yang baru. Nah, yaitu P ditambah Q sama dengan 3 per 2 ditambah min 12. Ini kalau kita jadikan sama-sama kita jadikan pecahan gitu ya. Berarti ini 3 per 2 tambah bertemu dengan min ini nanti jadinya min ya, tambahnya hilang. Oke, 12-nya kita jadikan per 2 itu berarti 24 per 2. Ya kan? Nah, 3 dikurangi 24 tuh min 21. Min 21 per 2. Ini P plus Q. Sekarang yang kali, P kali Q. Berarti 3 per 2 dikali min 12. Sama dengan min 12 dibagi 2 itu min 6. 3 kali min 6 min 18. Sudah, ini hampir ketemu. Hampir jadi. Akar-akar barunya adalah min 21 per 2 dan min 18. Hasil kalinya maksud saya ini min 21 per 2. Hasil jumlahnya min 21 per 2, hasil kalinya min 18. Kita masukkan ke persamaan kuadrat yang baru ya. Jadinya begini. X kuadrat gitu ya. Dikurangi, karena memang rumusnya dikurangi dan ini nanti hasilnya adalah min 21 per 2 ya kan, berarti jadi plus ya, plus gitu 21 per 2x. Nah, ditambah min 18, berarti langsung saja min 18 sama dengan 0. Karena ini masih ada yang bentuk pecahan, semuanya ini kita kalikan 2 saja, menjadi 2x kuadrat ditambah 21x
ya, dikurangi 36 sama dengan 0. Itu dia persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya seperti ini tadi. Oke ya, mudah-mudahan paham. Soal berikutnya, ini dalam bentuk kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat. Misalnya diketahui 3x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, kita diminta membentuk persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah kuadrat nih tadi yang saya bilang ya, x1 kuadrat dan x2 kuadrat. Gitu. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang barunya? Nah, caranya tetap kita hitung dulu hasil jumlah akar-akar yang lama. X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan 3 per 3. Atau min dengan min nanti kan jadi plus ya. Plus 3 per 3. 1. Lalu X1, X2 hasil kalinya. C per A. Berarti C-nya 2. A-nya 3, 2 per 3. Sekarang kita hitung akar-akar, jumlah akar-akar yang baru. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2. Ini boleh dihafal ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah X1 ditambah X2 kuadrat kurangi 2X1 X2. Sama dengan X1 ditambah X2 nya adalah 1. 1 kuadrat tetap 1 ya, dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah 2 per 3. Gini. Berarti 1 dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif ini ya. 1 itu bisa kita jadikan 3 per 3 ya. 3 per 3 dikurangi 4 per 3 berarti min 1 per 3. Gini. Lalu untuk hasil kalinya X1 kuadrat dikali X2 kuadrat, ini boleh ditulis X1 kali X2 dikuadratkan gitu. X1 kali X2 adalah 2 per 3 dikuadratkan menjadi 4 per 9. Oke, dah. Ini sebenarnya sudah ketemu. Sudah ada jumlah akar-akar yang baru dan hasil kali akar-akar yang baru. Tinggal kita letakkan di sana, nanti dirapi-rapikan ya, karena ini masih dalam bentuk pecahan. Tidak apa-apa, kita tulis dulu. Berarti X kuadrat. Ini kan rumusnya memang min, karena di sini juga min menjadi plus ya. Plus 1 per 3X ditambah 4 per 9 sama dengan 0. Biar rapi, ini semua kita kalikan 9 ya. Dikalikan 9 menjadi 9x kuadrat ditambah 9 dikali 1 per 3 itu 3. 3x ditambah 4 per 9 kali 9 itu 4. Sama dengan 0. Ini dia jawabannya. 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sudah dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau masih bingung atau bagaimana, boleh tulis di kolom komentar atau boleh juga langsung WA ke nomor saya. Bagaimanapun pokoknya semangat belajar ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.